Dewi Ratnana Putra, absen 14. Itu dia anggota kelompok kami. Sekarang kita mulai ke videonya. Yuk simak videonya. Yang pertama ada Trirena. Trirena dibagi menjadi dua kata, yaitu tri yang artinya tiga dan rena yang artinya hutang. Jadi Trirena adalah tiga hutang yang telah ada sejak kita lahir. Trirena memiliki tiga bagian. Yang pertama, Dewarna. Dewarna adalah hutang kita kepada Edi Sainal Wibasa. Yang kedua, ada Pitrarena. Pitrarena adalah hutang kita kepada orang tua atau leluhur. Yang ketiga adalah Resirena. Resirena adalah hutang kepada guru atau maharsi. Selanjutnya ada panciratnya. Panciratnya terbagi menjadi dua kata, yaitu panci dan dadya. Panci yang artinya 5 dan dadya yang artinya korban suci. Jadi panciratnya artinya 5 korban suci dengan hati tulus ikhlas. Selanjutnya ada hubungan Trirena dengan panciratnya. Hubungan Trirena dengan panciratnya adalah Trirena, yaitu tiga hutang yang sudah ada sejak lahir. Untuk membayar Trirena, kita perlu melaksanakan panciratnya. Jadi untuk melaksanakan panciratnya, kita perlu melakukan upacara dengan sarananya, yaitu upakara.
Upakara juga memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama patra. Patra yang artinya setangkai daun, puspam yang artinya sekuntum bunga, talam yang artinya sebiji buah-buahan, dan toyan yang artinya seteguk air. Lalu ada contoh-contoh upakara. Yang pertama ada canang. Yang kedua ada kuangin. Dan yang ketiga adalah dasi. Contoh upakara yang keempat adalah ragenta. Yang kelima adalah jarum. Dan yang terakhir adalah suci. Upacara dan upakara disesuaikan dengan desa kalpatra. Desa yang artinya tempat, kala artinya waktu, dan patra yang artinya keadaan. Fungsi upakara. Yang pertama, upakara atau banten merupakan cetusan hati untuk menyatakan terima kasih kepada yang dewasa. Yang kedua, upakara atau banten sebagai alat konsentrasi dari pikiran untuk memuja yang dewasa. Upacara sebagai permohonan dan rincian dalam upacara agama. Penjelasan Canang Buratwangi, Canang Sari, Canang Tata Sukla, dan Canang Pangraos. Canang Buratwangi bisa digunakan saat upacara melasti. Canang Sari bisa digunakan saat persembahyangan sehari-hari. Yang ketiga, Canang Tata Sukla bisa digunakan saat hari raya purnama. Terakhir,
Canang pengrawas biasanya digunakan untuk penyucian mulut setiap ada pertemuan. Bentuk-bentuk penanaman selanjutnya yaitu cadang kata. Cadang kata sebagai cadang kata atau oleh-oleh yang diberikan kepada desa yang biasa. Cadang lebong nilai kecil. Cadang oyodan wakal tulang. Cadang pencucian bentuk cetel jenis alat-alat pencucian. Selanjutnya, yang ketiga adalah tingkatan. Tingkatan pada sama adalah prinsip yang harus ada, tidak boleh sampai tidak ada. Yang kedua ada tingkatan madhyama. Tingkatan madhyama atau sedang artinya madhyanya atau upakara. Pengembangan prinsip ini sehingga menjadi lebih besar dari kali sama. Pada tingkatan ini menggunakan pertustusan alit, catur, dan sangasuri, rong ratu atau tuhan. Yang ketiga ada tingkatan utama. Tingkatan utama atau besar artinya upakara atau bantannya merupakan pengembangan juga penambahan dari tingkat madhyama sehingga menjadi lebih besar lagi. Pada tingkatan utama menggunakan penulisan agung dan sangkar surya rong 3. Itu dia yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Kami minta maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya.